Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan Luffy dalam mode prajurit Nika semakin memberikan perlawanan kepada Im Sama. Dalam mode prajurit ini, Luffy memiliki pedang dan juga perisai sebagai senjatanya dalam bertarung. Namun karena Luffy belum terlalu mahir dalam menggunakan pedang, maka dia hanya fokus pada perisainya saja, baik untuk menyerang dengan cara dilempar ataupun untuk bertahan. Dia bersama dengan Loki melancarkan berbagai serangan combo yang sangat menarik. Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp juga berhasil dengan baik dalam melawan monster api hitam omen ciptaan Im Sama. Namun, meski dalam pembahasan kali ini mereka sudah berhasil mengatasi monster api hitam omen itu, tapi Im Sama tidak tinggal diam begitu saja. Dia melancarkan serangan yang sangat mengerikan dari jarak jauh ke area Nami dan juga Robin. Dua wanita itu di area lain pun berada dalam bahaya besar, sehingga para kru bajak laut atau jerami yang lain harus segera ke sana untuk membantu mereka berdua. Ada penjelasan yang sangat penting juga dari Im Sama soal perbedaan mencolok antara Luffy dan juga Joy Boy di masa lalu, yang mana perbedaan itulah yang menyebabkan Luffy sekarang ini tidak sehebat Joy Boy di masa lalu. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan melawan Im Sama, di mana Luffy sekarang ini sedang berada dalam mode baru Gear 5 yang dia sebut sebagai mode prajurit. Dalam mode prajurit, ukuran tubuh Luffy menjadi cukup besar dan dia pun memakai semacam armor. Luffy juga memegang perisai sebagai senjatanya dan di punggungnya ada sebilah pedang. Berbeda dengan mode Jin yang dia pakai sebelumnya, keunggulan utama dari mode prajurit ini adalah daya tahan tubuh tangguh dan juga kekuatan serangannya yang menjadi semakin meningkat. Dia mungkin tidak memiliki skill-skill sebanyak dan sekreatif mode Jin Gear 5 sebelumnya, tapi mode prajurit ini juga sangat bagus untuk dipakai dalam pertarungan melawan Im Sama di sana. Luffy melancarkan serangan-serangan kuat kepada sang pemimpin pemerintah dunia itu, dan beberapa serangan balasan dari Im Sama yang mengenai Luffy juga bisa diminimalisir dampaknya berkat armor yang dia gunakan sekarang. Lalu Loki yang lukanya mulai terasa sakit lagi memutuskan untuk tetap melanjutkan pertarungan. Dia pun membantu Luffy semampunya dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Sementara itu, tak jauh dari sana, ada Jinbei, Franky, Brook, dan juga Usopp yang sedang bertarung melawan monster api hitam omen ciptaan Im Sama. Seperti yang telah admin Teraokun bahas, monster omen ini sangat kuat karena Im Sama menyalurkan energi iblis yang sangat besar ketika menciptakannya beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, bertarung melawan monster tersebut menjadi tantangan yang tidak mudah untuk para kru bajak laut atau jerami ini. Sebelumnya, Franky hampir kehabisan energi karena sejak tadi dia telah banyak menggunakan jurus-jurus berskala besar. Maka dia pun langsung meminum stok Super Vega Cola yang diberikan oleh Lilith. Menariknya, Franky tidak hanya meminum satu botol saja, melainkan dia mengonsumsi 2 botol sekaligus untuk eksperimen. Apakah tubuhnya mampu menampung energi sebesar itu atau tidak? Hal ini tentu sangat beresiko, tapi bajak laut atau jerami memang suka mengambil resiko, sehingga bukan hal aneh bila Franky nekat mencoba hal tersebut. Rupanya, eksperimen yang dia lakukan berjalan dengan lancar, karena tubuhnya mampu menampung 2 botol Super Vega Cola sekaligus, dan dia pun bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Franky langsung melancarkan tembakan laser ke arah monster api hitam omen yang ada di sana. Berhubung laser yang keluar ini 2 kali lipat lebih hebat, maka dia pun menyebut teknik itu bukan sebagai radical beam saja, melainkan super radical beam. Serangan tersebut berdampak di tubuh monster api hitam omen meski memang belum bisa mengalahkannya. Usopp pun terkejut lalu memuji kekuatan Franky. Usopp juga bertanya mengapa tidak dari tadi saja Franky mengeluarkan laser sekuat itu. Franky menjawab bahwa dia baru saja mencobanya sekarang ini dengan mengonsumsi 2 botol Super Vega Cola sekaligus. Jadi dalam pertarungan sebelum-sebelumnya dia tidak bisa menggunakan Super Radical Beam, mengingat sumber energi sebelumnya hanya dari 1 botol saja. Setelah itu, Jinbei memakai teknik pukulan beruntun ke arah monster api hitam omen. Sang monster pun terhempas, tapi lagi-lagi masih belum kalah. Monster itu melancarkan serangan jarak jauh dengan menembakkan bola-bola api hitam yang bisa meledak di udara. Para kru bajak laut atau jerami pun langsung bergerak dengan cepat untuk segera menghindarinya. Franky lalu membalas dengan tembakan laser, tapi bukan satu serangan kuat seperti sebelumnya. Dia menembakkan laser dalam skala lebih kecil, tapi dilakukan secara beruntun. Setelah itu, Usopp pun menembak dengan
beberapa pop green yang menghasilkan serangan gelombang ke arah monster api hitam Omen. Sang monster itu terkena cukup banyak serangan dari Franky dan juga Usopp. Kemudian giliran Brook yang melancarkan tebasan memakai pedang yang dilapisi energi jiwa. Tebasan Brook di sini semakin kuat dan juga semakin cepat, yang menandakan bahwa dia sudah semakin menguasai kekuatan energi jiwa yang dia dapatkan dari buah iblis Yomi Yomi no Mi. Monster Omen itu pun membalas Brook dengan semburan api hitam Omen. Tapi Brook mengulurkan pedangnya, lalu dari ujung pedang itu muncul aura tengkorak yang membesar menjadi tameng. Jinbei pun bilang bahwa jurus Brook itu semakin menarik. Jinbei juga menambahkan sudah waktunya untuk mengalahkan monster itu sekarang ini. Jinbei langsung mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan salah satu jurus terkuat dari karate manusia ikan. Pada saat yang bersamaan, Brook, Franky dan juga Usopp melepaskan serangan besar mereka masing-masing kepada sang musuh itu. Akumulasi serangan dari mereka semua sukses menghancurkan tubuh si monster api hitam Omen. Setelah monster api hitam Omen itu kalah, mereka langsung bergerak untuk membantu Luffy dan Loki lagi melawan Im Sama. Tapi mereka cukup terkejut saat melihat Im Sama dan Luffy dalam mode prajurit beradu serangan besar di udara. Luffy memakai teknik terkuat dalam mode barunya itu. Bentrokan serangan dua orang ini pun menghasilkan ledakan masif yang terpancar ke berbagai area di sekitar sana. Sebab teknik yang Im Sama pakai barusan adalah skill yang sangat eksplosif. Setelah adu serangan mereka meledak di udara dan dampaknya terpancar ke area sekitar, Im Sama lalu mengeluarkan serangan yang menghasilkan pancaran api hitam Omen ke area-area itu. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Karena Im Sama ingin sementara dia bertarung melawan Luffy, keadaan di berbagai area lain dunia matahari juga harus tetap kacau. Im Sama tidak mau membiarkan area-area yang lain itu tenang dalam waktu yang lama. Dia harus menjaga situasi tetap panas karena situasi yang dia ciptakan di Above sekarang ini juga menjadi latihan bagi para prajurit raksasa. Im Sama ingin membiasakan mereka dengan kekacauan sebesar mungkin, sebab dia berencana memanfaatkan mereka semua nanti sebagai pasukan milik pemerintah dunia. Im Sama tahu bahwa dari saat Elbaf berada di bawah kepemimpinan Raja Harald, bahkan sampai sekarang ketika Raja Harald sudah mati, negeri para raksasa itu selalu dalam keadaan yang cenderung aman. Banyak raksasa yang hidup damai dan jarang sekali terlibat dalam konflik-konflik besar. Hal tersebut menumpulkan kemampuan bertempur sebagian besar raksasa yang ada di sana. Bahkan para generasi muda juga tidak lagi mengalami pengalaman perang. Itulah mengapa Im Sama menciptakan kekacauan secara terus-menerus dalam konflik yang sedang berlangsung sekarang. Dia tidak mau hanya melawan Luffy, Loki, dan orang-orang lain saja di area hutan ini. Dia juga ingin melakukan sesuatu ke area-area yang lain. Aksi Im Sama tadi yang melepaskan serangan ke berbagai area sekitar tentu mengakibatkan kekacauan dan kehancuran yang semakin besar juga. Salah satu area yang terkena serangan itu adalah tempat di mana Nami dan Robin berada sekarang ini. Di dekat mereka pun ada seorang raksasa muda yang berasal dari desa selatan. Mereka bertiga berusaha melindungi diri sekuat tenaga, tapi ketiganya tetap saja terkena sedikit dampak dari serangan tersebut. Bahkan Nami dan Robin sempat terlempar juga. Luffy pun meminta Jinbei, Franky, Brook, dan Usopp untuk sementara waktu kembali dulu saja ke area tersebut demi mengecek kondisi Nami dan Robin, sekaligus juga membantu mereka berdua untuk bertahan dari serangan-serangan Im Sama. Jinbei dan kawan-kawan pun langsung menuruti perintah sang kapten. Mereka bergegas ke sana untuk membantu Nami dan Robin. Begitu tiba di lokasi, Usopp bertanya apakah Nami dan Robin dalam keadaan yang baik-baik saja. Nami berkata dia sempat terlempar saat ada dampak serangan kuat yang muncul dari area hutan. Situasi memang sangat menakutkan, tapi kondisi fisiknya sekarang masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Robin juga menjawab hal yang sama. Meski dampak serangan tadi sangat mengerikan, tapi mereka berdua masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian Robin ingin pergi mengecek keadaan Sal, Biblo, dan juga buku-buku di ruangan rahasia. Mengapa dia merasa harus mengecek ke sana? Karena serangan Im Sama tadi sempat mengenai bagian atap ruangan rahasia tersebut. Atap ruangan itu tentu berbeda dengan atap rumah atau atap gedung biasa. Atapnya terlihat seperti tanah dan rumput, di mana ruangan rahasia itu berada di bawah tanah. Meskipun atap tersebut tidak runtuh, tapi guncangan dari serangan Im Sama tadi mungkin saja membawa dampak sampai ke ruangan bawah tanah itu. Robin pun berlari untuk segera masuk ke sana melalui suatu jalur khusus yang sudah dia ketahui sejak dari tadi. Tidak hanya Robin saja, raksasa muda dari desa selatan juga memutuskan untuk pergi ke area lain yang terkena serangan Im Sama tadi. Karena di sana juga ada beberapa rekannya yang datang bersamanya dari desa selatan. Dia tentu harus pergi untuk melihat keadaan mereka semua. Apakah mereka ikut terkena dampak dari serangan musuh tadi atau mereka mampu bertahan dari serangan itu?
Sementara itu di area hutan, pertarungan Im Sama melawan Luffy dan Loki masih terus berlanjut. Im Sama menyadari bahwa Loki semakin lelah dan luka yang dia peroleh tadi juga mulai sakit kembali. Luka tersebut memang belum benar-benar pulih, tapi Loki sudah memaksakan diri untuk bertarung kembali. Im Sama pun mulai mengincar Loki untuk dikalahkan terlebih dahulu. Im Sama mengeluarkan pancaran gelombang untuk mengganggu fokus Loki dan juga Luffy. Kemudian dengan sangat cepat, dia melancarkan serangan eksplosif yang membuat Loki terhempas ke area Jinbei dan yang lain. Loki ingin bangkit kembali untuk tetap melanjutkan pertarungan, tapi kondisinya sekarang belum memungkinkannya untuk melakukan itu. Tak puas sampai di sana saja, Im Sama melancarkan serangan jarak jauh ke arah Loki yang kini tidak bisa menangkis karena kelelahan dan juga terluka. Tapi untung saja, Jinbei langsung melompat ke atas tubuh Loki dan menahan serangan jarak jauh Im Sama memakai pukulan berlapis haki dan juga karate manusia ikan. Fokus Luffy yang sedang dalam mode prajurit pun sempat teralihkan ketika melihat hal tersebut. Dengan begitu, Im Sama mendapat kesempatan bagus untuk melancarkan serangan telak juga kepada Luffy. Luffy terpental ke salah satu pohon, kemudian Im Sama mengeluarkan pedang Void lagi, tapi kali ini semakin diperkuat juga dengan energi iblis dan juga Hoshoku Haki yang masif. Petir hitam yang menyambar di sekitar pedang tersebut benar-benar sangat mengerikan. Im Sama pun mengacungkan pedang Void itu ke lokasi Luffy, lalu pohon-pohon di dekat sana seketika langsung menjadi kering. Kemudian tubuh Luffy tertarik ke arah pedang tersebut karena pedang Void ini memang bisa menarik target. Dengan begitu, tubuh Luffy yang tertarik itu pun terkena telak serangan Void yang telah diperkuat itu. Armor dalam mode prajurit yang Luffy pakai sekarang seketika langsung hancur. Meskipun keunggulan mode tersebut adalah ketangguhan, tapi rupanya mode prajurit Luffy tidak mampu untuk menahan kekuatan dari pedang Void tersebut. Mode prajurit Luffy pun langsung menghilang dan kini dia kembali ke dalam mode Gear 5 biasa. Bahkan perlahan mode Gear 5 biasa itu juga mulai semakin memudar, yang menandakan bahwa serangan dari Im Sama kali ini benar-benar hebat dan berdampak serius di tubuh si Tobi Jerami itu. Im Sama berkata, aksi-aksi Luffy tadi cukup menghibur meski tentu masih jauh jika dibandingkan dengan Joy Boy di masa lalu. Im Sama juga melanjutkan bicaranya dengan bilang, tampaknya pada era baru ini tidak ada lagi orang dengan level kekuatan yang sama seperti Joy Boy. Bahkan Luffy sebagai pengguna kekuatan buah iblis yang sama seperti Joy Boy pun memiliki perbedaan kekuatan yang sangat signifikan. Menurut Im Sama, pertarungan epik seperti pada era dunia kedua dulu sulit untuk terulang kembali. Di satu sisi, jiwa petarung Im Sama menyayangkan hal tersebut, tapi di sisi lain, sifat rasional Im Sama senang akan hal itu, karena berarti tantangannya pada era dunia ketiga ini tidak akan seberat tantangannya pada era dunia kedua dulu. Dengan begitu, sekali lagi di sini Luffy kalah karena tertusuk dengan telak oleh pedang Void Im Sama. Bahkan pedang Void Im Sama kali ini memiliki dampak yang lebih mematikan daripada sebelumnya, karena pedang Voidnya memang telah diperkuat dengan api hitam omen dan juga energi iblis berskala besar. Im Sama di sini berkata bahwa padahal jika mode prajurit nikah tadi dimanfaatkan dengan baik, Luffy mungkin akan bisa memberi perlawanan sehebat Joy Boy di masa lalu. Dari yang Im Sama ingat, dulu Joy Boy juga pernah menggunakan mode prajurit nikah yang memegang pedang dan juga perisai. Namun bedanya adalah tadi, Luffy hanya fokus menggunakan perisai saja, entah untuk dilempar ataupun untuk menangkis. Nah, sedangkan dulu Joy Boy menggunakan kedua senjata itu sekaligus. Dia menggunakan pedangnya dengan baik dan menggunakan perisainya juga dengan baik. Maka dengan begitu, cara bertarung Joy Boy dalam mode prajurit nikah lebih optimal daripada Luffy tadi. Tapi Im Sama paham mengapa tadi Luffy hanya menggunakan perisainya saja, karena Luffy memang tidak ahli dalam menggunakan pedang. Jadi, ini bukanlah suatu kesalahan, melainkan dari segi skill bertarung, Luffy memang belum semahir Joy Boy di masa lalu, karena Luffy tidak bisa menggunakan pedang dengan baik. Meski Luffy kalah dan tertusuk lagi oleh pedang Void Im Sama, tapi tentu ini bukanlah akhir. Luffy pasti masih bisa bertahan dan akan bangkit kembali. Kalah berkali-kali melawan musuh kuat sudah biasa bagi Luffy, seperti dulu saat melawan Crocodile dan juga saat melawan Kaido di Wano Kuni kemarin. Tapi pada akhirnya, Luffy selalu bisa bangkit dan membalikan keadaan pertarungan. Cukup penasaran juga mode baru apa lagi yang akan Luffy gunakan setelah tertusuk oleh pedang Void Im Sama kali ini. Tentu mode yang akan dia pakai nanti harus lebih kuat dari mode Jin dan juga mode prajurit sebelumnya. Sekalipun nanti Luffy menggunakan mode prajurit nikah lagi, semoga saja dia bisa menggunakan mode itu dengan lebih optimal dari sebelumnya.
Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali ditampilkan. Di salah satu area, Marco bisa bertarung dengan lebih baik melawan Sanjuan Wolf dan juga Silver Medalist berkat bantuan dari Kaisar Bayangan dan juga BG. Tanpa bantuan mereka pun, kemungkinan besar Marco akan tetap bisa menang. Tapi dengan bantuan kedua orang itu, tenaga Marco akan bisa lebih banyak tersimpan. BG mengambil jarak menengah untuk melancarkan tembakan baik kepada Sanjuan Wolf maupun kepada Silver Medalist. Tentu rentetan tembakan dari sang generasi terburuk ini tidak bermaksud untuk mengalahkan dua orang itu, karena Sanjuan Wolf memiliki tubuh yang sangat tangguh dan Silver Medalist mempunyai refleks yang bagus untuk bisa menghindar maupun bertahan. Namun, tembakan-tembakan BG itu berfungsi sebagai pengganggu fokus agar Marco dan Kaisar Bayangan bisa lebih mudah melancarkan serangannya bisa mengenai dua musuh tersebut. Marco kerap menggunakan tendangan kuat dan cepat secara langsung dalam mode Hybrid Phoenix, sedangkan Kaisar Bayangan memanfaatkan kemampuan bela diri dan juga haki yang sudah dia kuasai. Sanjuan Wolf dan Silver Medalist pun menjadi kerepotan dalam situasi sekarang ini. Sementara pihak Marco unggul di sana, tak jauh dari tempat itu ada Shiki yang mengganggu dengan serangan levitasi. Shiki memang sedang fokus bertarung melawan Fujitora, tapi karena sekarang kondisi tubuhnya sudah fit 100%, maka dia bisa memakai banyak jurus dengan lebih optimal lagi. Di sela-sela duelnya melawan Fujitora, sang singa emas itu juga beberapa kali melancarkan serangan jarak jauh ke arah Marco dan kawan-kawan. Shiki pun tertawa lalu bilang pada Sanjuan Wolf dan Silver Medalist, anggap saja itu adalah kebaikan aliansi. Silver Medalist agak tersinggung karena dia memahami niat dari Shiki. Niatnya membantu mereka berdua bukan karena tulus, melainkan untuk menyindir karena mereka berdua sedang dalam keadaan terdesak. Di sisi lain, mengapa gangguan dari Shiki bisa dengan mudah sampai ke tempat pertarungan Marco dan kawan-kawan? Karena Fujitora sama sekali tidak mencoba menghalangi serangan itu. Marco dan kawan-kawan bukanlah rekan dari Fujitora, bahkan mereka diincar oleh Fujitora karena beraliansi dengan Kaisar Bayangan. Jadi ketika Shiki beberapa kali melancarkan serangan ke arah mereka, hal tersebut sama sekali bukan masalah bagi Fujitora. Fujitora membiarkannya begitu saja, lalu dia dan Shiki mulai saling serang lagi. Beberapa saat kemudian, kekacauan dan intensitas pertarungan di area itu menjadi semakin bertambah karena Sengoku datang untuk mengincar Shiki di area tersebut. Sebelumnya, Sengoku dihadang oleh banyak orang dari pihak bajak laut Kurohige. Namun kini sang mantan Fleet Admiral itu telah berhasil menumbangkan mereka semua, sehingga dia pun bisa bergerak ke area Fujitora dan Shiki ini. Alasan mengapa Sengoku mengincar Shiki agar sang bajak laut legendaris itu tidak terus-menerus mengganggu Fujitora yang sedang dalam misi memburu si Kaisar Bayangan. Begitu Sengoku tiba, dia langsung melepaskan serangan gelombang kejut ke arah Shiki. Shiki pun menangkis tapi tetap merasakan dampak serangan tersebut. Shiki pun marah-marah karena Sengoku terus saja mengganggunya dalam duel pembuktian melawan Fujitora ini. Sengoku berkata Fujitora sama sekali tidak perlu meladeni Shiki untuk hal-hal seperti itu. Shiki pun terbang dengan cepat untuk menghindar dan membalas dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Berhubung Sengoku sudah datang, maka Fujitora mendapat kesempatan untuk kembali mengincar Kaisar Bayangan. Tentu Marco dan BG sebagai bagian dari aliansi orang itu pun akan menjadi sasaran juga. Maka dengan begitu, mereka pun terkejut ketika melihat Fujitora datang lagi ke area ini. Di area lain, ada Ben Beckman yang sedang bertarung melawan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige, dan juga seorang kapten raksasa yang memusuhi bajak laut Akagami. Meski keduanya dalam kondisi yang sepenuhnya prima karena perbuatan Seraphim Kuma beberapa waktu yang lalu, tapi Ben Beckman tetap mampu untuk mengungguli dua orang itu. Pemimpin unit pengguna buah iblis melancarkan serangan secara beruntun, di mana Ben Beckman dengan tenang mampu membaca dan mengatasi setiap serangan tersebut. Ben Beckman pun membalas dengan tembakan. Pemimpin unit pengguna buah iblis menangkis dengan teknik pertahanan kuat, tapi peluru dari Ben Beckman dilapisi dengan Hoshoku Haki tingkat tinggi. Begitu peluru tersebut mengenai pertahanan pemimpin unit buah iblis ini, terjadi ledakan haki yang membuatnya terlempar di tempat itu. Kapten raksasa pun ikut menyerang. Dia melancarkan serangan-serangan destruktif dalam jarak yang sangat dekat. Namun Ben Beckman menghadapinya dengan tenang. Akan ada momen menarik di mana Ben Beckman berhasil menangkis tinju kapten raksasa itu dengan tangan kosong. Dia tidak memakai punggung senapan seperti biasa. Mengapa momen ini terbilang menarik? Karena perbedaan tangan Ben Beckman dan kapten raksasa itu sangat jauh sekali. Sebagai seorang raksasa, tentu orang itu ukuran tubuhnya sangat besar. Di sisi lain, Ben Beckman memiliki ukuran tubuh manusia biasa jauh lebih kecil daripada si raksasa itu. Meski begitu, Ben Beckman mampu menahan pukulan raksasa tersebut. Mengapa dia menahan dengan tangan kosong? Mungkin juga tujuannya adalah untuk memberi serangan mental kepada si kapten raksasa. Ben Beckman ingin membuktikan bahwa secara fisik dirinya
masih lebih kuat dari si raksasa itu. Kapten raksasa pun melompat mundur untuk menjaga jarak dengan Ben Beckman. Sementara itu, pemimpin unit pengguna buah iblis tadi juga bangkit kembali walau kondisinya sekarang sudah terluka cukup parah. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, sebuah pulau sekutu pasukan evolusi akan kembali diperlihatkan. Pulau ini awalnya diduga sebagai salah satu pulau yang akan diserang oleh Uroz dan juga pasukan Giberson. Namun yang menyerang malah pasukan gabungan yang terdiri dari para kriminalis, agen-agen CP0 dan juga para angkatan laut. Bahkan pasukan gabungan tersebut dipimpin oleh kesatria suci dari keluarga Markus. Komunitas Lunaria bersama dengan sekutu pasukan evolusi di pulau itu mulai saling serang dengan mereka di sana. Beberapa pasifista yang dibawa oleh Ksatria Suci Markus mulai melancarkan tembakan. Para pasifista ini telah menjadi semakin kuat karena sudah dimodifikasi oleh York. Meski mereka telah semakin kuat, tapi pemimpin Lunaria bisa mengalahkan salah satunya dengan sangat cepat. Dia pun langsung mengincar Ksatria Suci Markus, tapi dihalangi oleh para pasifista dan agen-agen CP0. Ksatria Suci Markus pun masih memantau dengan santai. Dia tidak mau terburu-buru saling serang karena dia ingin menyimpan tenaga terlebih dahulu. Nah itu tadi berbagi hal menarik pada pembahasan channel Taraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraokun, Shambles.